Baik, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum saya menerangkan materi cara mengelola perilaku siswa, saya akan perkenalan dulu. Oke? Oke. Baik. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faisal dari Pak Sudamik. Saya di sini bertugas untuk menjadi pengganti guru yang tidak mengajar. Kemana Pak? Ada wedding. Wedding apa? Ada nikahan. Siapa Pak? Bu Tono. Ponakannya. Baik, tidak usah lama-lama. Mari kita lanjut ke cara mengelola perilaku siswa. Nah, sebelum ke penjelasannya, ini ada ayat Al-Quran dan hadis tentang cara mengelola perilaku siswa. Jadi yang pertama itu ada pendidikan pengetahuan, yang artinya itu maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lembut terhadap mereka. Pikirannya kamu berpikir keras ketika satulah mereka menjauhkan diri dari pikiran. Jadi dari surat Al-Imran ini sudah dijelaskan bahwa guru itu tidak boleh berkata kasar kepada muridnya, karena berkata kasar itu tidak pernah dicontohkan oleh Nabi kita. Nah, selanjutnya itu memberi teladan yang baik, yaitu sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu. Jadi guru itu menjadi teladan, tidak menjadi musuh. Makanya dan seorang guru itu harus memiliki perilaku yang baik, terus cara berpakaian yang baik dan segalanya baik. Terus selanjutnya yaitu sesungguhnya telah ada pada diri Rasul menasihati cara yang bijak. Jadi kalau ada siswa yang salah atau tidak mengerjakan sesuatu, itu bisa dinasihati dengan benar, dengan kata yang baru, bukan malah kasar. Selanjutnya, serulah manusia kepada jalan Tuhan dan hikmah dan ajaran baik. Lalu lanjutnya dalam bersikap berlaku adil dan adil itu lebih kepada takwa. Jadi menjadi seorang guru itu harus bisa adil kepada seluruh mahasiswanya. Siswa. Lanjut. Nah, yang kedua itu hadis. Sebelumnya yaitu Al-Quran yang ini hadis. Ya, hadisnya sama berisi tentang malu dalam didik, terus pendidikan tentang kekerasan, yaitu prinsip para mulia. Dan juga bagaimana cara menghargai. Nah, jadi sama-sama cuma perbedaannya itu terletak pada yang bersabda. Kalau Al-Quran bukan Nabi, tapi dari Allah Taala. Hebat. Nah, agendanya dalam cara mengelola perilaku itu agendanya ada perilaku dan memahami. Adapun perilaku yang pertama itu pentingnya pengelolaan dan pengelolaan kelas, dan memahami itu ada jenis perilaku dan tindakan. Nah, jenis perilaku itu ada positif, ada negatif, ada mengganggu, ada membantu. Adapun yang positif itu mendukung teman-teman dan belajar. Jadi maksudnya mendukung teman dan belajar itu apabila ada temannya yang kesulitan dalam mengerjakan PR, itu kita bisa membantu dengan cara ngasih jawaban sedikit-sedikit
Terus yang negatif itu mengganggu dan tidak disiplin. Maksudnya mengganggu itu membuat keributan di dalam kelas. Contoh apabila ada seorang guru menjelaskan materi ngomong sendiri, terus kalau zaman sekarang itu banyak yang bawa HP, tokan dalam kelas itu tidak boleh, itu mengganggu. Jadi tidak disiplin begitu. Nah, terus mengganggu. Lah, mengganggu ini ada kesinambungannya sama negatif. Jadi sama-sama berkolaborasi. Buat tidak Nah, setelah itu yang dapat membantu memberikan dukungan teman. Ya, membantu ini juga berkesinambungan juga kepada positif, yaitu mendukung teman dan belajar. Nah, mengapa siswa bertindak emosi? Dan seorang guru itu harus bisa mengasih pemahaman tentang emosi dan perilaku. Emosi seperti mutasi dapat mempengaruhi perilaku. Contohnya yaitu apabila seorang siswa tidak bisa mengerjakan satu PR, tidak bisa, tidak frustasi, tapi sebagai seorang guru itu harus mengasih bimbingan, mengasih arahnya dan malah dibiarkan begitu. Nah, lanjut. Nah, pengaruhnya itu tindakan kita sangat penting. Itu adalah beberapa hal yang perlu diingat. Yang pertama, tindakan positif dapat menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Tindakan negatif bisa mengganggu konsentrasi di dalam kelas. Setiap tindakan berpengaruh pada suasana kelas. Nah, untuk cara seorang guru, strategi cara mengelola siswa itu strateginya ada aturan, penghargaan, penguatan, komunikasi. Aturannya itu menetapkan batasan yang jelas. Contoh apabila guru memberikan suatu kelembaran kepada siswa, itu ada batasan. Jadi bukan malah diloskan. Ya. Terus penghargaan. Jadi penghargaan itu ada sistem untuk menghargai perilaku baik. Terus penguatan, memberikan ujian dan dukungan. Apabila ada seorang siswa bisa mendapatkan nilai saat mengerjakan soal itu mendapatkan 80 itu sudah dikasih ujian atau dukungan. Jadi dari situ siswa akan termotivasi. Selanjutnya komunikasi, berbicara dengan tenang dan jelas. Jadi guru kepada siswa itu berkomunikasinya itu dengan cara santai, jadi tidak gesu-gesu, jadi singkat, padat, dan jelas. Lanjut. Nah, tekniknya, teknik tim out sebenarnya itu membantu selama itu dalam belajar tim out memberikan waktu untuk berpikir. Nah, jadi siswa itu bisa merenung. Bukan berarti merenung karena kegelisahannya diri sendiri, tapi merenung karena dia termotivasi dari hal-hal yang dilakukan oleh guru. Nah, teknik cara-caranya itu dengan pula berkolaborasi untuk menemukan solusi. Jadi masukan kepada ruang BK di situ bisa berbincang. Apa yang dilakukan itu oleh guru? Ya. Maka dari itu bisa Diskusi. Nah, Menemukan solusi. nah iya, jadi bisa untuk solusinya nanti bisa ada. Nah, ini dia ada 92%, 80%, 5%. Apa itu, Pak? Ini yaitu struktur step. Nah, Apa itu? Nah, ini siswa itu sudah termotivasi itu akan 95%. Nah, kita terus kalau
kalau di dalam kelas, kalau di dalam kelas itu hanya ngomong gitu. Kalau ini dari dirinya sendiri tanpa data yang mengatakan dosen. Tidak ada yang mengikuti. Nah, makanya mahasiswa itu memiliki aturan hubungan depresi itu tadi. Pertama aturannya itu memiliki aturan hubungan yang baik. Terus hubungannya untuk teman dengan kesulitan, ekspresinya menentukan pasangan dengan cara kutip terjadi kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Nah, contoh misalnya itu posisinya itu dari sebuah bersama untuk mencapai tujuan bersama. Tujuan bersama seperti belajar bareng, itu juga dalam posisinya lanjut. Nah, contoh teman-teman saya itu, nah ini contohnya, jadi saling melengkapi satu sama lain. Lanjut. Nah, manfaatnya itu kita menciptakan suasana belajar yang menggunakan pembayaran tidak efektif. Ketika yang buat saling mengkaji dan saling memberi atau mengurangi. Lanjut. Nah, manfaatnya itu membangun komunikasi kuat atau akan menciptakan belajar yang benar. Ini kan adalah pikiran yaitu mendapat kondisi kuat, mendapat kita belajar yang benar. Jadi kemudian pembelajaran dari saya, ketika kata tadi untuk bagaimana untuk pelanggan kita. Baik, kemudian